lulus cepat gitu ya, lulus tepat waktu adalah saya nggak pengen menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan udah kasih gitu. Bahwa tugas saya sebagai mahasiswa, saya harus belajar dengan baik, dengan segala aspek yang harus saya kuasain, harus saya lakukan, aktif di akademik, non-akademik, untuk menyiapkan masa depan saya. Udah itu aja gitu. Selamat datang di YouTube channel. Halo, selamat datang di YouTube channel Suharyanto Putra. Ketemu lagi dengan saya, dan kali ini saya akan berbagi satu lulus cepat gitu ya, lulus tepat waktu adalah saya nggak pengen menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan udah kasih gitu. Bahwa tugas saya sebagai mahasiswa, saya harus belajar dengan baik, dengan segala aspek yang harus saya kuasain, harus saya lakukan, aktif di akademik, non-akademik, untuk menyiapkan masa depan saya. Udah itu aja gitu. Waktunya maksimal 4 tahun, saya manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau bisa 3,5 tahun, ambil 3,5 tahun. Kalau bisa 3 tahun, ya mungkin agak susah ya kalau setahun, sekarang 3 tahun. Kalau paling cepat 3,5 tahun atau 4 tahun lah paling lama, harus teman-teman manfaatin. Nah, pahamin itu. Jangan sampai teman-teman, oke, berarti teman-teman kalau udah paham itu, bahwa nggak cuman hanya kuliah pulang, harus ada sesuatu yang teman-teman bawa. Jangan cuma gugur tugas gitu ya, ngerjain tugas, kumpulin, habis itu belajar apa nggak tahu gitu. Atau yang penting IPK bagus gitu. IPK bagus satu hal gitu, tapi yang paling penting teman-teman harus memastikan teman-teman kompeten. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, teman-teman harus pahami kira-kira pola kehidupan mahasiswa itu gimana.
kan ada 4 tahun lah gitu ya normalnya gitu. Tahun pertama teman-teman itu paling lama adaptasi. Kalau bisa adaptasinya 1 semester doang lebih baik. Sehingga di semester kedua, ketiga, keempat, kelima teman-teman itu udah aktualisasi diri gitu. Atau gampangnya gini, tahun pertama adaptasi, tahun kedua dan tahun ketiga teman-teman aktualisasi diri, tahun keempat semester 7 dan 8 teman-teman udah merencanakan apa yang harus teman-teman lakukan setelah lulus gitu. Jangan itu dibolak-balik. Adaptasinya semester 1 sampai 4 gitu, terus aktualisasi dirinya itu semester 5 sampai 8, nggak menyiapkan rencana masa depannya gitu. Akhirnya apa? Teman-teman nanti telat gitu. Jadi maksimalkan pola-pola ini gitu. Kalau bisa 1 semester adaptasi bagus, paling lama setahun gitu. Jadi tahun kedua, tahun ketiga teman-teman aktualisasi diri, aktif di organisasi, ikut kegiatan mahasiswa, ikut pertukaran pelajar, ikut lomba, dan banyak hal. Makanya 1 tahun itu eksplorasi aja, kenalin, adaptasi dengan budaya kampus, adaptasi dengan dosennya, adaptasi dengan kehidupan mahasiswa di lingkungan sekitar gitu. Karena kan kalau teman-teman harus merantau beda banget kan, pasti harus teman-teman beradaptasi, harus mandiri, harus gimana caranya gue bisa bertahan dan bisa sukses. Nah, teman-teman harus pahamin ini, jangan sampai dulu tuh aku kalau bisa lebih awal lagi teman-teman bisa menyiapkan diri lebih bagus gitu. Jadi di semester 2 gue udah jadi asisten dosen, gue udah nyoba jadi tutor, gue aktif di organisasi nggak usah banyak-banyak teman-teman, 1 atau 2 tapi teman-teman punya kontribusi yang lebih di sana, syukur-syukur jadi ketua gitu, dan teman-teman bikin gebrakan-gebrakan itu udah luar biasa. Nggak perlu banyak, kalau banyak teman-teman hanya jadi anggota doang, tidak memaksimalkan potensinya teman-teman, malah akan merusak nama baiknya teman-teman, karena teman-teman tidak komit di organisasi ini, disuruh rapat gak datang dan seterusnya. Mending 1 atau 2 tapi teman-teman itu doing best di sana, jadi sesuatu di sana. Kalau mau diaktif di organisasi yang lain boleh, tapi tidak dalam struktural gitu ya, volunteer aja gitu. Aku dulu juga gitu, jadi volunteer panitia ospek, jadi volunteer panitia leadership camp gitu ya. Tapi abis itu selesai bubar, pembubaran panitia bubar gitu. Tapi kalau kita di organisasi yang struktural, teman-teman harus komitmen, harus amanah gitu. Sehingga teman-teman itu diakuin bahwa teman-teman itu berkontribusi bagus di sana. Karena teman-teman berbarengan itu, teman-teman lagi membangun kredibilitasnya teman-teman. Nah, pola-pola itu teman-teman pahami. 1 tahun pertama adaptasi, tahun kedua, ketiga aktualisasi diri, dan tahun keempat fokus untuk skripsi, dan habis itu mau ngapain? Mau kerja atau S2 gitu. Jadi lebih-lebih kalau teman-teman udah nyiapin dari semester 6 gitu ya, itu bagus banget. Nah, apalagi kalau misalkan sekarang ada kampus merdeka atau teman-teman magang, manfaatin itu. Karena teman-teman lagi dan lagi ya, bahwa kompetensi itu nggak cuma hanya dari knowledge, tapi juga dari attitude, dari hal nyata, experience teman-teman, kompeten gitu ya, itu tertuang dari behaviornya teman-teman, dari outputnya teman-teman. Nah, teman-teman dengan punya pengalaman magang, punya pengalaman apprentice gitu ya, atau KKN dan seterusnya, itu mengasah kompetensinya teman-teman gitu, nggak cuma di tataran knowledge, tapi teman-teman dalam bentuk perilakunya teman-teman, behavior kompetensinya akan teman-teman asah di sana, manfaatkan itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman harus tetapkan gitu ya targetnya, bikin goal, kapan saya lulus, kapan kan ada 4 tahun ya, kapan saya lulus, kira-kira saya di semester ini mau ngapain, semester 2 mau ngapain, semester 3 mau ngapain, semester 4 mau ngapain, 5 ngapain, 6 ngapain. Tentunya semuanya teman-teman udah bikin planningnya dari awal, sehingga teman-teman tuh nggak kayak kapas yang cuman hanya ketarik angin ke kanan ke kiri. Teman-teman punya drive gitu ya, punya plan, sehingga teman-teman tinggal eksekusi gitu ya. Kalau misalkan teman-teman nanti prosesnya memang akan ada perubahan, nggak masalah, tentukan rencana itu. Nah, yang keempat, teman-teman harus detailin tuh, semester ini gue harus ngapain, target IPK-nya berapa, gue harus aktif di organisasi mana, dan seterusnya sampai semester ke-6 dan 7, 8 jangan diganggu gugat. 7, 8 itu teman-teman udah lepasin organisasi, fokus ke
kalau mau belajar, kalau mau meningkatkan skillnya saya, berarti saya bisa bersaing gitu. Nah, karena apa? Ketika teman-teman udah lulus, itu teman-teman harus berjuang dengan segala macam tantangan yang ada. Lulusan tuh banyak banget, ratusan ribuan. Gimana? Apa yang bedain gua dengan lulusan yang lain? Itu PR kita, gitu ya teman-teman. Itu 5 hal. Yang pertama, pahami tugas mahasiswa atau peran mahasiswa itu apa. Yang kedua adalah teman-teman harus pahami pola, journey gitu ya. Mahasiswa dari semester 1 sampai ke 8 tadi gitu ya. Manfaatkan sebaik-baiknya, bikin jangan salah kaprah. Banyak yang lulusnya lama karena dia masih menikmati aktualisasi diri sampai semester 8, semester 9, semester 10. Dia nggak ingat bahwa tujuan akhirnya dia apa. Nah, akhirnya kan jadi terkendala ya gitu. Kalau bisa lulus tepat waktu dengan segala macam pengalaman yang banyak, bagus daripada lulus 14 tahun gitu. Tapi juga kurang lebih sama gitu ya bobotnya gitu. Saya nggak menyalahkan teman-teman yang lulus yang lama, pasti mereka punya alasan tersendiri gitu ya. Tetapi kalau bisa tepat waktu dan teman-teman jadi kompeten, kenapa enggak gitu. Nah, yang ketiga, teman-teman harus tetapkan goalnya teman-teman. Goal dari setiap semester itu apa. Yang ketiga ya, yang keempat, bikin strategi dari setiap semester ini lebih detail gitu. Yang kelima, konsisten jalanin, evaluasi, monitoring, kalau harus diubahlah gitu. Nah, pesan saya terakhir teman-teman, selalu ingat bahwa teman-teman itu jadi mahasiswa pasti punya tujuan. Selalu ingat tujuan teman-teman kuliah itu apa. Selalu ingat teman-teman itu kesana buat apa sih gitu. Nah, ini buat memacu semangatnya dan motivasi teman-teman gitu, bahwa gua itu kuliah supaya saya selesai gitu loh. Jangan sampai kuliahnya nggak selesai-selesai gitu. Nah, supaya teman-teman nggak disorientasi gitu ya. Artinya dulu gua tuh pengen kuliah ya untuk selesai gitu, karena hal yang baik itu adalah menyelesaikan apa yang teman-teman mulai gitu. Jadi jangan sampai teman-teman terbengkalai karena banyak gangguan gitu ya. Maksudnya banyak hal yang nanti mungkin akan menguji teman-teman ya. Tiba-tiba teman-teman udah magang dapat duit gitu ya, nanti lupa belajarnya. Teman-teman udah usaha, gue sambil usaha nih udah dapat duit banyak, ngapain gue harus kuliah wong orang saya dapat duit banyak kok gitu. Nah, selesaikan gitu. Kalau bisa dua-duanya jalan seimbang, bagus. Tapi jangan sampai teman-teman terdistraksi gitu ya dengan segala godaan-godaan gitu ya. Itu aja yang gue share gitu teman-teman. Kalau pengen diskusi lebih lanjut, boleh banget tulis di kolom komentar atau japri saya lewat Instagram boleh gitu. Nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Semoga teman-teman jadi mahasiswa yang